Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita ngobras ya, ngobrol santai buat kita bisa sambil belajar bersama dan kita akan pecahkan bersama. Nanti teman-teman boleh komentar apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk membantu obrasan kita ini. Oke, hari ini aku mau berbagi ya melalui media sosial. Jadi ada orang ya yang sedang bergumul nih tentang kasus pernikahan yang sedang dia alami. Jadi si ibu ini dia bercerita, aku dan suami LDM. LDM itu long distance marriage ya. Jadi pernikahan mereka itu kondisinya berjarak gitu ya atau jarak jauh hubungan mereka. Jadi aku dan suami LDM, tapi dia tidur sama perempuan lain. Nah, kira-kira bagaimana nih kalau misalnya kita sebagai seorang istri, kemudian suami kita kerja yang mungkin di luar kota atau mungkin di luar daerah begitu, tetapi dia di sana tidur dengan perempuan lain. Jadi dia menceritakan ya, katakanlah namanya ini Ana ya. Ana ini usianya 23 tahun dan sekarang dia lagi punya masalah. Jadi usia pernikahan mereka itu baru 2 tahun ya. Dia punya dua anak kembar yang masih berusia 1 tahun. Tapi dia dan suami itu LDM sejak menikah. Jadi hubungan mereka jarak jauh sejak mereka menikah. Nah, dalam perjalanan pernikahannya eh, baru-baru ini suamiku melakukan kesalahan. Dia tidur dengan perempuan nakal. Suamiku enggan diajak membahas masalah ini dan memojokkan seolah itu bukan urusanku. Nah, kemudian apa yang diharapkan dari ibu anak ini yaitu apa yang harus aku lakukan. Padahal setiap dia pulang, aku selalu memenuhi kebutuhan perut ya, dan ranjang tanpa kata nanti. Aku pengen dapat banyak solusi dan saran. Nah, buat teman-teman, mari kita akan mencoba mengenali dulu apa yang menjadi masalahnya. Yang pertama, suami istri ini dalam 2 tahun pernikahan ternyata mereka sudah menikah, tapi hubungan mereka itu jarak jauh, ya. Jadi usia mereka juga masih muda ya, relatif masih muda karena usianya masih 23 tahun, berarti dia nikah di usia 21 tahun. 1 tahun yang lalu berarti itu baru punya anak ya, dan bersyukurnya anaknya dua ya, kembar sekaligus. Nah, apa yang menjadi masalahnya? Yang pertama, mereka itu jarak jauh begitu. Saya nggak tahu apakah waktu sebelum menikah hal ini sudah sempat dibicarakan atau belum. Apakah mereka akan terus hidup dengan jarak jauh? Karena tentunya ada negatif dan positif ketika sudah menikah, ya mereka harus berjarak. Padahal seharusnya orang kalau yang sudah menikah diusahakan sebisa mungkin jangan berpisah ya. Kecuali karena memang tugas yang memang tidak bisa ya, tidak dijalankan. Ya, misalnya kayak tugas negara karena harus menjaga di perbatasan atau di daerah konflik, itu kan nggak mungkin ikut. Tapi kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan yang masih bisa membawa keluarga, alangkah lebih baiknya keluarga bisa diajak. Kenapa? Untuk menjaga, ya, saling menjaga, ya, terlepas dari masalah hal-hal yang seperti kasus dalam bagian ini ya. Bagaimana suaminya itu melakukan kesalahan dengan dia tidur dengan perempuan nakal. Ya, kenapa disebut perempuan nakal? Karena menggoda mungkin atau digoda oleh suaminya, kita nggak tahu. Nah, jadi pesan yang bisa kita pelajari, yang pertama, usahakan ya kalau sudah menikah jangan lagi berpisah dengan pasangan. Ya, kecuali itu tadi ya, karena memang tugas negara yang harus pergi di perbatasan, daerah konflik,
Ya karena rentang waktu yang beberapa waktu kan biasanya ada penugasan atau memang dilepas pantai ya, karena mungkin nggak mungkin untuk membawa keluarga. Hal-hal itu mungkin masih oke lah kita pahami karena memang satuan tugas yang memang tidak bisa kita membawa keluarga. Tetapi selama masih bisa membawa anggota keluarga, usahakan jangan berpisah. Karena sejatinya kalau kita berpisah akan ada banyak tantangan. Baik secara komunikasi pasti akan sulit ya. Ya kadang kan miskomunikasi sangat mungkin terjadi, apalagi kalau sampai tidak bisa saling memahami, tidak bisa saling mengerti, tidak bisa saling mencermati setiap masalah yang bisa saja terjadi. Jadi yang pertama pastikan bahwa udah dikomunikasikan lebih dulu. Kalaupun nanti ya sebelum pernikahan harusnya ya hal ini sudah bisa dibicarakan. Jadi buat teman-teman yang hari-hari ini memiliki pacar atau calon pasangan atau mungkin pasangan yang berjarak, yang tidak setiap hari bisa bertemu karena tugas dan lain sebagainya, yang pertama pastikan bahwa engkau bisa dipercaya. Ya, engkau menjadi orang yang bisa dipercaya dan engkau bisa menjaga kepercayaan itu. Bagaimana dengan kasus ini? Memang dari kasus ini kita nggak bisa langsung memberikan solusi ya, karena tentunya hal ini nggak mudah, tetapi kita akan coba melihat dulu apa yang bisa kita lakukan sebelum hal ini terjadi. Jadi yang pertama pastikan sebelum menikah kita tahu setelah menikah apa yang akan kita lakukan itu juga penting. Jadi misalnya kita mau menikah dengan si A, biasanya dalam masa-masa berpacaran atau masa pendekatan atau masa-masa persiapan pernikahan, di sana akan ditanya nanti setelah menikah bagaimana akan tinggal, bagaimana misalnya apakah tinggal di rumah mertua, apakah tinggal di rumah sendiri yang sudah dipersiapkan, atau karena tugas harus berpisah. Nah ini biasanya akan dibicarakan di awal supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, karena kalau pasangan suami istri sudah menikah terus kemudian berpisah, apalagi kalau punya kecenderungan atau kelemahan di hal misalnya seksual, ini akan sangat beresiko di dalam pernikahan. Bisa selingkuh, bisa jajan, ya seperti dalam bagian ini, dan ada banyak hal yang lainnya. Jadi yang kalau hal ini terjadi, bagaimana? Bicarakan. Tapi bagaimana dengan suami yang tidak mau membicarakan hal ini? Ya, tadi kan masalahnya si suami tidak mau nih diajak untuk membahas. Ya, memang nggak mudah. Oleh sebab itu perlu mediator ya, fasilitator untuk bisa membicarakan hal ini. Misalnya melalui orang terdekat yang bisa dipercaya, ya, atau melalui kalau misalnya nih ya, ini orang orang Kristen misalnya, bisa melalui hamba Tuhannya memediasi sehingga hal ini nanti bisa dibicarakan bagaimana jalan terbaiknya, atau menghubungi konselor ya, sehingga nanti konselor yang akan menjadi mediator untuk membicarakan hal ini, karena ini tentunya hal yang nggak mudah ya, tapi menurut saya hal ini bisa dilakukan ketika misalnya pasangan kita tidak mau diajak untuk membicarakannya. Yang kedua, ya memang mau nggak mau ya, kita bisa melalui membicarakan dengan hikmat, misalnya meminta waktu untuk suami atau pasangan mendiskusikan khusus hal ini. Ini mau bagaimana? Ini selanjutnya mau apa? Karena tentunya ya saya nggak tahu apakah sebelum menikah benar-benar si perempuan atau si istri sudah benar-benar mengenali pasangan. Nah, pesan buat teman-teman yang mau menikah, pastikan yang pertama ya, kenali dulu pasangannya. Ya, kenali dulu pasangannya. Pasangan kita itu punya kelemahan di apa? Misalnya di masalah keuangan kah? Ya, berarti kita harus berhati-hati dengan keuangan. Atau punya kelemahan di masalah seksual. Nah, kita juga harus berhati-hati misalnya pacarnya berapa, ya. Kemudian
Kalau putus itu karena apa? Itu perlu saudara kita mengenal pasangan kita. Karena kecenderungan-kecenderungan itu yang biasa akan berulang di dalam kehidupan rumah tangga. Ya, bisa berubah, bisa iya, bisa tidak. Oleh sebab itu penting sekali. Nah, kalau kita sudah memahaminya, itu akan jauh lebih menenang. Nah, kalau misalnya upaya-upaya itu tadi tidak bisa, ya bagian kita selanjutnya ya menunggu dia bisa berubah. Atau kita yang berubah. Bagaimana? Ya belajar menerima suami kita, ya karena kan ini kan sudah menikah ya, sudah dipersatukan dan nggak bisa pisah, misalnya seperti itu. Ya kita yang berubah untuk melihat bahwa tidak kebetulan kita punya pasangan seperti ini. Mudah, tidak. Bisa marah, bisa kecewa, iya. Karena memang nggak bisa diubah, mau diapain. Hanya Tuhan yang bisa mengubahnya, berarti kita harus datang kepada Tuhan. Membawa pasangan kita kepada Tuhan, berdoa, sehingga dia mengalami pertobatan. Dan kalau dia sudah bertobat, saya percaya ya keluarga ini bisa pulih. Mudah tidak, tetapi bukan berarti ini nggak bisa. Karena ketika kita sudah nggak bisa berupaya lagi, ya kita percaya Tuhan lah yang sanggup menolongnya, ya kita serahkan kepada Tuhan. Tapi dari beberapa hal ini, apa yang bisa kita pelajari seperti yang saya sudah sampaikan? Yang pertama, ini persiapan sebelum pernikahan itu penting sekali ya. Jadi ini perlu dibicarakan buat teman-teman yang punya pacar jarak jauh, ya. Usahakan ini menjadi pokok pembahasan di dalam masa-masa berpacaran. Setelah menikah, nanti kita mau tinggal di mana? Pekerjaan bagaimana? Apakah akan tetap berpisah atau akan bersatu? Kalau akan tetap berpisah, silakan dipikir ulang, siap enggak? Ya, kalau misalnya akan bersatu, itu akan jauh lebih baik. Keterbukaan di awal akan jauh lebih menolong kita. Ya, jangan sampai terjadi seperti ini. Pesan ya buat laki-laki, kita sesama pria, mari kita hargai istri kita, ya. Sebagaimana kita menghargai ibu kita. Bisa dibayangkan ya, kalau misalnya apa yang kita lakukan ini dialami oleh orang tua kita atau anak kita. Kira-kira apa yang menjadi perasaan kita sebagai orang tuanya? Ya, istri kita selama ini dididik, dibesarkan oleh orang tuanya dengan begitu baik. Kita datang mengambilnya pada saat sudah besar, tapi kita tidak menjaga dan tidak merawatnya. Bagaimana perasaan orang tuanya? Yang kedua, sebagai pria, ingat, engkau punya anak, ya. Bagaimana kalau hal ini dialami oleh anakmu? Apa yang engkau rasakan? Ya, jadi coba lihat dirimu dan juga lihat isi hatimu yang paling dalam. Saya nggak tahu apa yang menyebabkan. Apakah karena kekecewaan terhadap pasanganmu? Apakah engkau punya luka masa lalu yang belum diselesaikan? Apakah ada dendam, sakit hati yang ada di dalam dirimu? Tapi apapun itu, sampaikanlah dengan baik-baik. Ya, istrimu yang hari ini ada, itu adalah yang terbaik yang ada padamu. Untuk wanita yang dilukai hatinya, memang nggak mudah. Tapi ini adalah pilihanmu ketika engkau sudah memilih dia menjadi suamimu. Aku tahu ada banyak pria sebelumnya yang mungkin menghampirimu dan kau memilihnya karena kau percaya kepadanya. Apa yang kau harus lakukan? Terima dia dengan cinta kasihmu. Mungkin hari ini dia mengecewakan, dia menyakitimu. Tapi engkau harus ingat bahwa nggak kebetulan engkau mendapatkan pasangan seperti dia. Nasi sudah menjadi bubur, iya. Tinggal bagaimana bubur itu kita hias menjadi makanan bubur yang jauh lebih enak. Ya, ada banyak hal memang nggak ideal di dalam hidup kita. Tetapi bukan berarti kita berhenti di sana dan berpangku tangan. Mari kita ciptakan sesuatu yang lebih baik. Betul, nasi sudah menjadi bubur, tapi bagaimana bubur ini menjadi bubur yang enak untuk tetap bisa dinikmati. Ya, pernikahan tetap harus dipertahankan, harus kita jaga sehingga pernikahan ini menjadi satu pengalaman pribadi yang indah kita bersama dengan Tuhan di dalam mengaruninya. Seperti sebuah bahtera tengah lautan yang begitu
mencekam karena ombak yang tinggi. Tetapi justru di sanalah pelaut-pelaut handal dilahirkan. Begitu juga dengan kehidupan yang hari ini dialami oleh sahabat kita ini. Apa yang harus dilakukan? Menerima kenyataan ini. Memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki di dalam diri kita. Tetap berdoa. Ingat, Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu lebih daripada kemampuan dan kekuatan kita. Dan percayalah, ada rancangan Allah, yaitu rancangan damai sejahtera dalam pernikahan, ketika kita tetap mempertahankannya. Doakan suamimu, supaya suamimu juga boleh mengalami jamahan dari Tuhan. Dan berdoa untuk dirimu, untuk bisa melihat rancangan Tuhan di dalam kehidupan melalui suamimu. Mari belajar buat teman-teman yang sedang mengalami pergumulan ini, jangan menyerah. Temukan jalan keluar. Kalau engkau tidak menemukan jalan keluar, cari jalan masuknya dari mana masalah itu, sehingga engkau bisa keluar dari masalah itu untuk menghadapinya. Salam sukses buat kita semuanya. Mari tetap belajar membangun rumah nikah menjadi rumah nikah yang lebih bahagia. Buat teman-teman yang ada saran, ada masukan untuk kasus ini, boleh silakan ditampilkan, dicatat di dalam kolom chat. Dan jika ada di antara teman-teman yang mau berbagi tentang pengalaman pernikahan, masa kelam, keberhasilan, dan kegagalan, silakan chat. Nanti kita bisa komunikasi, kita bisa saling terhubung, sehingga apa yang kita bagikan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak. Mari kita tetap semangat dan kita percaya Tuhan akan memberkati pernikahan yang sudah diberkatinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.